Salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kembali kita ketemu di channel Renungan Firman Tuhan. Tujuan renungan ini supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang sedang mengalami tantangan masalah hidup di dalam kehidupannya, mendapatkan kekuatan yang baru dan dapat dipulihkan, dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya channel ini hadir bagi kita, supaya bertujuan bahwa kita tidak putus asa dalam setiap persoalan masalah yang kita alami. Bahkan, kita juga mengerti bahwa di dalam persoalan itu ada Tuhan yang selalu menyertai dan memberikan kekuatan kepada kita. Itulah sebabnya tiap-tiap hari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa di hadapan Allah. Bapa yang ada di dalam surga, yang penuh kasih di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan selalu ada bersama kami, yang tidak pernah mengenal musim di dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya kami sebagai anak-anak Tuhan yang tetap percaya di hadapan-Mu, kami serukan di hadapan-Mu, berikan bagi kami roh-Mu, berikan bagi kami kekuatan, sehingga semasa kami ada di dalam dunia, kami layak dikatakan bahwa anak-anak Tuhan, karena kami mampu mempertahankan iman kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan bagi kami roh-Mu, sehingga kami mengerti, memahami, dan kami tahu bahwa selalu ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita pada saat ini kita ambil di dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 18 sampai 28. Kepada jemaat di Tiatira. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencelah engkau, karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat jinah dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari jinahnya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat jinah dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira, yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menangguhkan beban lain kepadamu, tetapi apa yang ada padamu peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku, dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Tema kita, jemaat Tiatira. Jemaat Tiatira. Semasa pandemi COVID yang lalu, beberapa tahun, saya sempat merasa jengkel dengan sikap beberapa orang. Ada orang-orang karena merasa sudah memiliki kekebalan tubuh, entah karena vaksin atau pernah terjangkit virus, lantas berbuat sesuka hati mereka. Mereka pergi keluar tanpa menghiraukan anjuran pemerintah mengenai protokol kesehatan. Mereka merasa antibiotik mereka sangat kuat dan memberi mereka semacam kebebasan untuk berbuat sesuka hati mereka. Mereka tidak sadar bahwa tindakan mereka berpotensi membawa petakan bagi orang lain di sekitar mereka. Hal ini mengingatkan saya pada salah satu masalah yang terjadi di Tiatira dibandingkan jemaat yang lainnya. Firman Tuhan pada jemaat Tiatira merupakan yang paling panjang. Sama seperti pada kebanyakan jemaat lain, Tuhan memberi pujian pada mereka di ayat 19. Tuhan mengatakan bahwa ada tumbuhan dan kekuatan mereka ternyata jauh lebih baik dari masa-masa sebelumnya. Hanya saja
Ada satu masalah penting yang Tuhan kejam. Ada seorang nabi palsu yang mengajarkan ajaran yang salah kepada jemaat. Tuhan menyebutkan nabi itu sebagai Ijabel, yang menunjukkan bahwa bagi Tuhan perempuan ini sama sekali bukan nabi, tapi peduli meski jemaat menganggapnya sebagai nabi. Perempuan ini nampaknya mengajarkan bahwa karena dalam Kristus ada kemerdekaan, maka makanan-makanan, penyembahan berhala dan perzinahan bukanlah masalah serius bagi jemaat. Tuhan sudah memberikan mereka kebebasan dan kemerdekaan. Lebih buruk lagi, jemaat minoritas nabiah ini dan bahkan terperosok ke dalam ajarannya yang salah. Tak heran beberapa lantas terlibat dalam penyembahan berhala dan pelacuran bakti. Kristus memang sudah memberikan kita kebebasan, akan tetapi Alkitab tidak pernah sekalipun mengajarkan bahwa kebebasan kita berarti kebebasan untuk berbuat sesuka hati. Kebebasan kita adalah kebebasan untuk melakukan hal yang baik yang menjadi kehendak Allah. Allah sudah memberikan kita status yang baru. Bukankah hal yang aneh bila kita masih mencoba hidup dengan cara yang lama? Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah keadaan jemaat yang ada di Tiatira pada zaman itu. Dan pada saat itu memang ada salah seorang perempuan yang menyebut namanya nabi. Bahkan juga di dalam jemaat itu ada beberapa orang yang mengakui dia sebagai nabi. Tetapi bagi Tuhan adalah dia bukan sebagai nabi. Justru dia salah seorang yang menjadi penyesat jemaat-jemaat pada saat itu, karena tindakan dan perbuatan yang dia bolehkan, yaitu diperbolehkan melakukan perzinahan dan memakan persembahan-persembahan yang sudah diserahkan kepada dewa-dewa asing atau kepada kuasa-kuasa kegelapan. Itulah sebabnya Allah menyebut dia adalah sebagai orang-orang yang tidak setia. Tetapi di dalam jemaat ada orang-orang yang setia, tetapi karena pengaruh, maka mereka juga, jika mereka tidak menentang dan jika mereka tidak menegur salah seorang nabi ini, maka juga mereka akan mendapatkan hukuman yang setimpal dengan itu. Itulah sebabnya ajakan Tuhan, bertobatlah supaya meninggalkan kehidupan itu. Bahkan juga Allah tidak ada dasar untuk menghukum. Sebenarnya Allah adalah mempunyai dasar. Karena Allah adalah kudus, maka tidak ada kesempatan lagi. Tetapi karena Allah itu adalah kasih, maka Ia akan memberikan satu kesempatan bagi mereka untuk bertobat. Itulah sebabnya dikatakan adalah kasih yang lebih besar yang Tuhan berikan. Sekalipun manusia ini sudah salah, tetapi Tuhan masih memberikan pertobatan dengan diri setiap orang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, mungkin kita menyadari bahwa kita sudah terlalu jauh di hadapan Tuhan. Bahkan juga kita menyadari bahwa tidak mungkin saya diampuni oleh Allah. Bapak, Ibu, perlu tahu bahwa Allah itu adalah penuh dengan kasih dan keadilan. Itulah sebabnya bahwa mulai saat ini jangan menunda, harus bertobat, meninggalkan sesuatu hal yang tidak disukai oleh Tuhan, dan berharap kepada Tuhan. Tuhan tetap menolong dan melindungi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang telah mengingatkan kami di mana Tuhan tidak suka kalau kami melenceng dan tidak melakukan kebenaran firman-Mu. Ajarkan kami dan ampuni kami sehingga tidak menjadi seperti pengikut-pengikut Nabi Ijabel. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.